Jadi kita harus bisa memahami antara ridho dan ketetapan. Ridho dan ketetapan itu tidak sama. Tidak sama. Ketetapan larinya dengan iradat Allah. Itu yang harus kita pahami. Ketetapan larinya dengan iradat Allah, kehendak Allah. Itu begitu. Itu ketetapan. Sedang ridho larinya dengan perintah Allah. Ketetapan bahasa lainnya izin Allah. Biar gampang. Ketetapan namanya izin Allah. Ridho namanya sejurusannya dengan perintah Allah. Izin dan ridho tidak sama. Tidak sama. Ketetapan ini untuk kita imani. Izin untuk kita imani. Ketetapan Allah ada yang enak, ada yang tidak enak. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu, wasyarru, bimasyatillah. Yang wal khairu yang enak, wasyarru yang kagak enak, ketetapan izin Allah. Ridho larinya dengan perintah Allah. Kalau di sana kita melaksanakan perintah Allah, di sana ada ridho Allah. Ada ridho Allah. Ada kalanya ditetapin tapi tidak ada ridho, begitu. Ada kalanya ditetapin tapi ada ridho, begitu. Yang kita disuruh ridho pada yang berjurusan dengan perintah. Ridho Allah tuh adanya pada perintah Allah, bukan pada ketetapan Allah. Nah, begitu. Kita harus pahami. Manusia disuruh ikhtiar. Nah, kita harus pahami. Ketetapan Allah ada 4. Ini yang kita harus pahami. Ketetapan Allah, izin Allah ada 4. 1, ketetapannya ketaatan. Ketetapannya ketaatan. 2, ketetapannya maksiat. Ketetapannya tuh 2 maksiat. 3, nikmat. Ketetapannya nikmat. 4, cobaan. Ujian. Itu ketetapan. Ini ketetapan. Ada berapa tadi ketetapan? Apa-apa? Taat, maksiat, nikmat, ujian. Yang 4 ini tugas Allah. Tugas Allah. Iradat Allah. Yang netepin. Jadi Allah netepin taat, netepin maksiat, netepin
nikmat, netepin ujian. Ini Allah. Ini yang 4 ini kita kudu ditaruh dalam hati. Namanya disebut iman. Namanya iman. Yang 4 dipraktekan. Enggak boleh. Dipraktekan enggak boleh. Ini tugasnya hati. Hati kita kudu percaya ketetapan Allah, ada nikmat, ada ujian, ada maksiat, ada taat. Pokoknya yang 4 ini yang mana aja tuh, jangan keluar. Udah. Karena ini tugas hati, yang dipraktekan beda. Tuh, ini namanya disebut ketetapan. Ini mau tugas Allah. Kita ada tugasnya lagi. Enggak boleh tugas Allah kita rebut. Salah. Kita ada tugasnya lagi. Yang 4 ini tugas Allah. Ada tugas kita 4 lagi. 4 lagi nih. Bila ketetapannya adalah taat, kita kudu sungguh-sungguh dan ikhlas. Kita sungguh-sungguh dan ikhlas. 1 gitu. Artinya dan tuh disertai begitu biar gampang. 1 takut dan 2 jadi. Ya udah disertai ikhlas. Sungguh-sungguh disertai ikhlas. Kalau ketetapannya taat. Itu 1 tugas kita. 2, kalau maksiat, tugas kita bertaubat dan menyesali. Ya, jangan pakai danda, disertai penyesalan. Biar kita paham. Taubat disertai penyesalan. 3, kalau nikmat bersyukur. Bersyukur. Tugas kita bersyukur. Kalau ujian, bersabar. Bersabar. Udah tuh. Udah. Ini ngomongin ridho. Yang 4 ini ada ridho Allah. Yang 4 ini ada, mana tuh yang 4? Diurut. Ingat-ingat tuh. Jangan sampai nanya, enggak ingat ntar nanya lagi sama saya. Jawabannya ini lagi sayanya. Jadi diurut. 1, taat disertai sungguh-sungguh. Kita nggak usah ngomong taat. Kita taat nggak usah diomongin. Itu biarin Allah itu. Kita kudu sungguh-sungguh dan disertai ikhlas, sama dengan ridho Allah. Tuh begitu. 2, taubat disertai penyesalan, sama dengan ridho Allah. 3, bersyukur sama dengan ridho Allah. 4,
sabar disertai ikhtiar. Jangan sabar doang, sabar disertai ikhtiar, sama dengan ridha Allah. Jadi kalau kita sakit, kita kudu apa? Sakit itu kategorinya dari 4: taat, maksiat, nikmat, ujian. Hah? Ujian. Kalau pengen dapat ridho Allah, kudu apa? Sabar, kudu berubah, baru ada ridho Allah. Udahlah, yang ngasih sakit Allah ini, begitu gua mau tidur aja di rumah dah, nggak usah berobat, karena yang ngasih sakit Allah. Tidur aja, nggak usah pergi ke rumah sakit, nggak ke alternatif, nggak apa, udah diem aja. Ini mah adalah dari Allah juga ketetapan. Ini yang kayak begini bener apa salah? Salah, iya. Bang kagak nikah bang, begini kan yang bikin mati bini Allah. Ya udahlah, sabar aja. Salah dia, salah. Nikah kalau mau nikah, jangan kagak begitu. Jangan Allah mulu yang disalahin. Kalau kita lapar, karena ini ketetapan Allah, lapar nih. Ya udah, kita kudu ridho, kagak usah makan, karena yang netepin lapar Allah. Kita kudu ridho. Jadi kita nggak perlu begitu nggak? Ah iya, biar kita jadi mengerti kayak begitu tuh cara memahaminya. Emang lapar ini ketetapan Allah, tapi masuk kategorinya uji. Nah, tugas kita kudu sabar disertai ikhtiar. Makan, jangan kagak makan. Udah biarin aja dah, kita nggak makan. Kira-kira bagaimana? Hah? Modar, bener nggak? Nah, makanya sebagai kesimpulan nih, biar paham kita jadi muslim. Terima kasih dengan nanyanya, walaupun ngajinya tafsir, karena bagian ini adalah bagian tauhid, supaya lebih ngerti. Orang yang paling sukses Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan tukang mancing. Nah, begitu. Biar paham nih. Orang yang tukang mancing tuh orang yang alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ahli surga yang tukang mancing. Ini ada yang tukang mancing nggak? Nah, ahli surga tuh. Yakin itu. Kita kudu nyontoh sama tukang mancing biar paham. Biar kita enggak nyalahin Allah antara ketetapan sama ridho. Biar kita paham. Orang mancing itu ahli surga. Ini ngerti mancing nggak? Baik. Joran tahu joran? Baik. Neger? Oh baik. Biar jelas. Orang mancing tuh udah pasti dapat ikan nggak? Hah? Enggak. Dapat ikan atau tidak dapat sama dengan ketetapan Allah. Biar paham. Dapat ikan atau tidak dapat sama dengan ketetapan Allah. Kita berangkat belum tentu dapat apa? Ikan. Karena berangkat ini belum tentu dapat, mendingan gak berangkat. Kalau gak berangkat sama dengan pasti. Kenapa? Kagak berangkat ke Empang. Dengan kita nggak berangkat ke Empang lah, daripada berangkat juga belum tentu dapat ikan, mendingan di rumah aja.
maka sama dengan pasti enggak dapat. Kenapa berani dipastikan? Karena enggak berangkat tuh sama dengan ikhtiar, biar paham. Berangkat tuh bahasa lainnya ikhtiar, usaha, usaha. Ada orang pengen dapat ikan di rumah saja, tapi pengen dapat ikan sama dengan orang apa? Orang apa? Sama dengan orang apa? Hah? Orang apa? Orang apa? Halo, kok mangap-mangap ya? Nggak denger nggak sih ini? Ada orang di rumah saja pengen dapat ikan. Orang apa namanya? Orang gila. Orang kenapa dikata orang gila? Namanya orang apa? Gila. Baik. Orang gila. Itu begitu agama. Ada orang ngaji kagak, sholat kagak, pengen masuk surga. Orang apa? Gila. Ini biar paham maksud saya begitu. Nyontoh orang mancing tuh biar gampang saya nyontohin. Ngaji kagak, sholat kagak, pengen masuk. Orang apa? Kenapa gila? Kenapa gila? Kenapa gila? Enggak ikhtiar. Kan tadi mancing saya kata ikhtiar berangkatnya tuh. Namanya enggak ikhtiar. Begitu. Tapi kita ngaji sama sholati, udah pasti masuk surga belum? Belum, tapi sedang berikhtiar pengen masuk surga. Masuk surga tuh namanya ikan. Biar gampang. Ini saya ajarin yang gampang-gampang agama. Masuk surga tuh namanya ikan. Namanya. Masalah kita dapat ikan atau tidak urusan Allah. Tapi kita berangkat dari rumah nih menuju Empang, tugas Allah, tugas kita. Tugas kita. Pikirin pada kelas tugas biar dapat ridho Allah. Jangan pikirin tugas ketetapan Allah. Begitu. Urusan dapat atau tidak urusan, maka muslim akan sukses hidupnya kalau mengerti tauhid. Berangkat kita ke toko di Cipulir, tugas kita. Urusan untung atau rugi, urusan jangan pikirin, tapi maksimalkan pada tugas. Itulah kenapa kudu ngaji, kudu sholat, memaksimalkan tugas. Begitu. Di sini kalau pengen cari ridho Allah. Makanya saya juga bilang, saya demen sama tukang mancing tuh. Beneran sampai detik ini. Walaupun saya nggak pernah mancing, tapi demen. Karena dari teman-teman saya yang mancing, ada yang di Perigi Lama mancingnya, ada yang di Teluk Naga, ada Tanjung Kait, Muara Gembong, ada yang Ciseeng, Parung, gitu. Ada yang PLN, Kreo, PLN, Pondok Karya, ada. Begitu. Jamaah saya macam-macam mancingnya, walaupun saya mancing, tapi saya pelajari dari dia. Ini calon ahli surga, ahlus sunnah wal jamaah, kudu usaha. Begitulah cara muslim hidup. Udahlah, gua mau udah kodratnya jadi orang miskin kali dari sononya juga. Ini namanya orang kagak bener, bukan muslim bener. Usaha dulu. Wah, emang gua mau takdirnya kagak dapet kali dah, gua gak usah mancing dah. Begitu.
Orang benar apa salah? Salah. Kenapa muslim mundur? Kenapa muslim terpuruk? Karena banyak muslim tidak mau ngaji tauhid. Begitu. Sehingga enggak paham antara ridho dan ketetapan. Begitu. Kenapa saya sedikit panjangin? Karena tadi dari ridho dan ketetapan itu begitu cara memahaminya. Kalau ini paham, muslim kudu berkarya. Ada orang mencemooh kita, ada dua pilihan. Kita mau fokus sama kerjaan kita, atau kita mau diombang-ambing, itu terserah kita. Begitu. Ada orang ngibulin kita, dagang, mesen mau bisa, bayar orang bisa. Ada nggak yang kayak begitu? Tuh ada katanya tuh yang dagang tuh. Bagaimana tugas kita? Saya udah bilangin sama Bang Mardan tuh, jangan pikirin Bang, puyeng, anggap aja kayak jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Ini lagi dicukur sama Allah, mau kasih banyak, dah biarin. Di akhirat punya kita juga. Ingetin, di akhirat punya kita, ganjaran dia buat kita. Ya udah, tutup, closing. Begitu. Jangan kita meremelek. Daya payah tuh orang. Mesen mau gampang bisa. Bayar aja susah, gua kayak nagih-nagih kayak pengemis. Padahal gue baiknya kayak apa sama dia, kurang apa gue baik sama dia, sampai jam 1 nggak bisa tidur. Yang kita pikirin tuh nginget kita nggak? Kagak, wong nomor HP aja ganti. Bener nggak? Nomor HP-nya ganti, kontrakannya pindah. Hah? Bener nggak? Kontrakan dia pindah udah, kita paranin. Nomor HP ganti, kita nggak bisa tidur nih. Ulah dia, ulah kita. Hah? Ngapa dikerjain? Itu nggak ngerti ridho tuh. Begitu. Kita jangan. Biar kita sukses. Ini tauhid ahlus sunnah wal jamaah tuh begitu. Jadi jangan ngomongin aswaja, tahlilan doang, tahlilan. Ini aswaja nih. Itu doang yang diomongin. Ini nih biar paham. Udah malam segini aja. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Segini dah.